Pada 2 tahun kepemimpinan Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalila, pembangunan daerah terus dilakukan. Sejumlah program unggulan ditetapkan untuk menguatkan visi membangun NTB yang gemilang. Pariwisata masih menjadi sektor andalan pemerintah Provinsi NTB. Ini karena potensinya yang besar dan sudah dikenal sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Sejak tahun lalu, kawasan ekonomi khusus Mandalika bersama 4 destinasi lainnya di Indonesia telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Penetapan itu sebagai upaya percepatan pengembangan Mandalika sebagai salah satu venue MotoGP tahun 2021. Terobosan juga dilakukan Pemprov NTB melalui penetapan 99 desa wisata di tahun 2020. Pemerintah melakukan penguatan infrastruktur dan kelembagaan terhadap 25 desa wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Program industrialisasi juga merupakan salah satu program yang digadang-gadang bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan. Kunci pertumbuhan sektor industri andalan NTB adalah dengan menggerakkan pengembangan industri mesin. Saat ini, tercatat lebih dari 200 jenis mesin sudah dibuat oleh IKM NTB. Pertumbuhan IKM formal di NTB juga mencapai peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019, IKM NTB bertumbuh 627 dari target 418, sehingga IKM non-formal juga meningkat dari 2.308 menjadi 4.035. NTB Zero Waste juga menjadi program unggulan dari Pemprov NTB. Tujuan dari program ini adalah mengubah sampah menjadi berkah. Sampah harus dikelola dari hulu. Sampah organik dan non-organik harus dipilah, dikelola, dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan program Zero Waste, sampah didaur ulang, dibuat menjadi bahan bakar pelet dengan teknik Refuse Derived Fuel atau RDF. Diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan sistem Black Soldier Fly atau BSF dengan cacing dan metode-metode lainnya. Bekerja sama dengan masyarakat penggiat Zero Waste di NTB, program ini menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga 2020, realisasi pengurangan sampah di NTB mencapai angka 7% dari target 0,5%, sedangkan untuk penanganan sampah mencapai 37% dengan target 20%. Untuk mensukseskan program ini, Pemprov terus melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota se-NTB. Salah satunya dengan melakukan PKS agar seluruh desa dan kelurahan mempunyai bank sampah sehingga menyelesaikan tata kelola sampah di tingkat desa. Jika tata kelola sampah bisa berhasil di tingkat desa, maka TPA akan menjadi kenangan. Pemprov NTB juga bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet dari sampah. 3% bahan bakar PLTU di NTB kedepannya akan disuplai dari sampah dengan teknik RDF. Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain akan didirikan pabrik RDF 2021 di Kebun Kongo, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil. Program unggulan revitalisasi Posyandu juga menunjukkan capaian yang signifikan. Pada tahun 2020,
tahun ini Posyandu keluarga aktif ditargetkan sebanyak 55%. Namun hingga bulan Juli 2020, jumlah Posyandu aktif mencapai 65,2%. Di awal 2018, jumlah Posyandu keluarga kita di bawah 100. Di tahun 2019 meningkat menjadi 1050. Di bulan Juli sampai Agustus 2020, jumlah Posyandu keluarga juga meningkat menjadi 1826. Dengan Posyandu keluarga, seluruh masyarakat di desa dapat terlayani sehingga edukasi yang dilakukan bisa menyeluruh. Tidak hanya masalah kesehatan ibu dan anak saja, tetapi juga masalah narkoba, pernikahan anak, lingkungan, potensi bencana, buruh migran ilegal, literasi keuangan, dan masih banyak lagi. Semua bisa dilakukan melalui Posyandu. Program 1000 Cendekia atau beasiswa NTB juga menunjukkan keberhasilan. Dari target 1000 mahasiswa, hingga tahun 2020, Pemprov NTB sudah membiayai 551 orang penerima beasiswa dari berbagai kategori. Jika sebelumnya hanya beasiswa kuliah ke luar negeri, saat ini Pemprov NTB mengembangkan kerjasama dengan universitas dalam negeri untuk kategori mahasiswa miskin berprestasi dan program beasiswa yang terkait dengan sektor unggulan di daerah. Dengan sinergi yang solid antara elemen masyarakat, TNI, Polri, anggota Porkopimda, dan Pemprov NTB, pandemi COVID-19 bukan halangan untuk mencapai target-target program unggulan. Terbukti dengan capaian realisasi yang sudah melampaui target tahunan di tahun 2020 ini. Dibutuhkan keseriusan, keberanian, dan semangat besar, serta sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan NTB yang gemilang. Saatnya kita bergandeng tangan, saling melengkapi, menyatukan semangat, meretas jalan, dan merajut harapan demi terwujudnya NTB gemilang di masa mendatang.